Angka 6 lagi. Ini gimana ini? Ayo. Pengelingnya udah seperti ini loh. Yang pertama saya turut mengucapkan turut bersedia gitu atas apapun yang sedang terjadi lah. Jadi tapi nanti untuk detailnya kita lewat Ciamsi aja ya. Nah, ternyata yang keluar memang angka 6 ya, simboliknya ya. Ya memang kalau disimbolikan angka 6 memang ada bisa diartikan ya pertama positifnya adalah ini sebuah angka yang merujuk kepada sebuah keharmonisan. Hanya saja bisa juga kita kembangkan kalau dalam kasusnya Ayu Ting Ting ya memang lagi ada permasalahan dalam percintaan dan sebagainya juga lah gitu. Ya yang pertama ya saya lihat memang ya kembali lagi ya saya turut bersedih lah sama semua sikon yang ada lah. Apalagi juga sampai ada masalah dengan lamarannya segala kan, pertunangannya itu kan, gitu. Iya pada dasarnya sih kalau saya lihat memang Mbak Ayu Ting Tingnya itu sosok yang romantis ya, sosok yang penyayang dan apalagi suka suka untuk disayangin juga lah istilahnya oleh pihak manapun lah, pihak Adamnya itu kan. Ya cuman gimana ya namanya memang belum jodoh ya istilahnya, apalagi sampai ada putus tunangan dan sebagainya. Hmm. Tidak jadi. Alasan Lesti sendiri untuk menghapus foto-foto di Instagram dengan lama-lamaran dulu kenapa sih? Apa dia masih mau aktif dalam karirnya sendiri? Kalau saya lihat besar potensinya memang ada sebuah eh, apa ya namanya didukung oleh sebuah sikon yang sibuk ya kedua belah pihaknya ya dengan karirnya masing-masing ya mungkin. Ya terus juga mungkin ada satu dua hal yang mungkin berbeda paham kah dan sebagainya. Ya akhirnya mau tidak mau ya memang harus terpisahkan kan. Tapi saya tetap berkeyakinan ya kembali lagi kalau sudah disimbolikan angka 6 potensi untuk bisa rujuknya ada dan besar gitu. Tapi itu semua kembali lagi ke pihak-pihak yang sedang terkait lah gitu. Ayo sendiri sudah menerima nggak sih dengan live berpisah atau dalam karir dulu? Ya kalau dari pihak saya ya melihatnya gini. Mungkin sekarang kedua belah pihaknya ini lagi mencoba untuk mengkaji lebih lanjut lagi deh. Gitu. Masih tetap terbuka sebuah kesempatan untuk bisa rujuk kembali. Itu masih ada potensinya. Ya tapi kalau memang si Kone sekarang sedang lagi ada prahara seperti ini ya udahlah, lagi cooling down aja dulu lagi. Kalau memang bisa ya kita lanjutkan. Ya kalau memang belum jodoh ya mau seperti apa lagi. Yang penting jangan sampai ada ribut-ribut terlalu besar juga lah. Bicara dilanjutkan. Kelihatan seorang ibu karena apa? Emang karena tidak ada kecocokan. Ya kalau untuk sampai detik ini ya mungkin beberapa hal yang paling krusialnya itu kesibukan satu sama lain. Terus yang kedua ya mungkin ada berbeda selisih paham di beberapa hal gitu loh. Mungkin dari waktunya yang harus terbagi kan dengan pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi juga kan. Pengaruh dalam Ayu sendiri karena dia ingin menikah lebih cepat. Apa karena apa? Sebenarnya kedua-duanya tetap seseorang yang sosoknya romantis ya. Kalau dikatakan mau nikahnya benar-benar lebih cepat, nggak mungkin juga kalau salah satunya menolak karena tunangannya sudah terjadi. Itu berarti dua-duanya sudah sepaham dong. Ya mungkin ada, ya kalau saya lihat ya kembali lagi, ya banyak lah, banyak yang harus dipertimbangkan lebih lanjut mungkin. Ya seperti yang tadi saya bilang, kesibukan masing-masing pihak kah? Nah terus juga mungkin ada selisih-selisih paham kah dalam beberapa hal lagi, istilahnya. Itu pengaruh juga kan. Dari keluarga sendiri kan dari pihak keluarga saya sih ke orang wajah bapak saya ini mengharap banget
punya calon yang paling nggak berpangkat. Mana nih melihat dari sosok atau Kalau harapan itu boleh-boleh aja, namanya orang tua pasti kan mau berharap yang terbaik lah untuk anaknya. Tapi kalau dibilang berpangkat, memang sekarang calonnya nggak berpangkat. I ya, i i iya dia tetap berpangkat dalam bidangnya lah, istilahnya. Ya seenggaknya paling kagak dia punya ya kalau namanya berpangkat kan bukannya cuman harus pangkat dari angkatan ya aja angkatan dan sebagainya lah. Dalam bisnisnya sekalipun ya tetap aja dia punya sebuah pangkat tersendiri, kalau gitu. pengen banget punya Iya, calon ya. makanya tadi saya bilang harapan namanya harapan dari orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Itu wajar-wajar aja, gitu. Tapi ya kalau memang dapatnya jodohnya ya seperti itu ya, kalau memang itu yang terbaik ya dilanjutkan lah. Maka dari itu tadi saya bilang sekarang saatnya sedang mengkaji diri. Kalau memang di kedepannya bisa dilalui hal ini, di kedepannya akan langgeng-langgeng aja. Karena simboliknya kalau orang ke-6, angka keromantisan ini. Akan balik lagi pertanyaan saya. Memang kata balik itu memang kagak ada masalah, hanya membahas dalam tanda kutip kan menjaga jarak dulu apa gimana sih? Begini, kembali lagi kalau dibilang ada masalah, hal seperti ini pun juga tetap masalah dong, Iya. gitu. Tapi kan bukan masalah yang harus dibesar-besarkan lagi lah. Kayak kalau memang sekarang waktunya untuk break sementara, mengkaji diri satu sama lain, ya kenapa enggak, untuk di kedepannya lebih baik kan. Begitu aja sih yang saya lihat sebenarnya. Dari keluarga di Leipzig sendiri, bapak dari Leipzig sendiri gimana? Menerima nggak sih putusan dua pihak sekarang ini lagi dikembali masyarakat akhirnya dan tidak menjadi suami istri dalam arti menikah? Ya kalau saya lihat yang pasti dari kesemua pihaknya rasa kecewa itu pasti ada ya, gitu loh. Siapa sih yang mau kalau andaikan anak-anaknya berpisah, apalagi udah tunangan, sempet tunangan dan sebagainya, gitu loh. Pasti kan semua juga mau yang terbaik untuk sampai langgeng ke pernikahan dan sebagainya kan, berumah tangga kan. Jadi saran saya ya, kita sekalipun juga sebagai viewer ya istilahnya kita juga tetap support lah seenggaknya, gitu. Karena namanya orang tua pasti mau yang terbaik lah untuk anaknya. Kalau ada rasa kecewa itu saya akui ada, pasti ada, dan tetap berkeyakinan dan berkeharapan bahwa kalau bisa langgeng, langgeng lagi, lanjut, lanjut lagi, gitu. Karena simboliknya angka 6 loh, sekali lagi saya tekankan nih. Ini angka pengharmonisasian, gitu. Kalau untuk perpindahan karena itu kuat ya. Itu kuat sekali. Salah satu angka yang bisa dikatakan sebagai kembali lagi, penyeimbangan kah, keharmonisasian lah, atau percintaan kah, istilahnya, rumah tangga kah, even meskipun bisnis sekalipun. Kalau disimbolkan dengan angka 6, dia pasti eh, akan lebih baik lah di kedepannya. Biarpun itu baru penjajahan baru lamaran depannya angka 6 itu akan baik. Oh iya dong, bisa iya, bisa enggak, tergantung dari orang yang jalanin ya, gitu. Tapi intinya adalah angka 6 itu angka angka pengharmonisasian atau angka penyambungan lah. Jikalau segala batu kerikilnya bisa dilalui sekarang, di kedepannya pasti akan lebih baik. Akankah menikah? Bagaimana? Akankah menikah dengan kata 6 ini? Potensinya besar. Potensinya besar. Semua kembali lagi nanti yang menjalaninya. Jikalau memang bisa lanjut lagi nikah itu akan menjadi sebuah hal yang baik. Akan menjadi hal yang hebat lah di kedepannya. Karena angka 6 itu Iya. angka yang tidak putus. Bagaimana? Angka 6 itu karena angka yang tidak putus. Bukan, angka 6 itu kalau bisa disimbolikan sebenarnya angka pertengahan ya, gitu loh. Salah satu angka pertengahan lah bisa dikatakan lah. Gitu makanya kan ada penciptaan, ada pengharmonisasian, ada penyempurnaan kan. Nah, angka 6 itu pengharmonisasiannya. Segala sesuatu kalau disimbolkan dengan angka 6, jikalau memang kita tetap bisa berjalan di track yang baik gitu, semua akan menjadi sempurna nanti di akhirnya. Di akhirnya. Iya. Tapi ada cerita dalam apa yang sudah Hmm. dan di Hmm. ayo enggak tegar. Apa sih dari sisi Ya makanya gini, ini kan hanya sebuah simbolik, hanya sebuah pengeling. Nanti yang jalanin kan tetap mereka semua lagi kan. Nah hanya saja ketika sudah
disimbolikan dengan angka 6, kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau kamu jalanin di lapangannya dalam pengkajian diri kamu sekarang ini bisa melaluinya, maka akan tersempurnakan nanti di kedepannya, akan menjadi hal yang benar-benar baik di kedepannya. Tapi kalau memang udah nggak cocok ya mau gimana juga, itu semua dikembalikan ke pihak yang sedang terkait lah istilahnya. Tapi simboliknya angka 6 loh. Untuk angka 6. Kalau untuk karirnya sendiri seorang IT. Oh kalau untuk karir jangan diragukan lagi, gitu. Oh, iya. Kan namanya orang kan pasti ada di atas di bawah. Oh iya, atas dan bawah itu wajar. Tapi saya berkeyakinan penuh untuk Ayu Ting Tingnya dalam karir seperti bintang yang tidak pernah redup lah. Dan siapa karirnya nyanyi, presenter, apa Segala hal, segala hal, segala talenta. Karena saya melihat bibitnya itu, bebet bobotnya itu Ayu Ting Ting kayak mega bintang. Gitu. Bukan sekedar bintang yang ya mega bintang lah, saya nggak bisa banding-bandingin sama yang lain juga lah. Mega bintang lah. untuk mega bintang karir yang mulai dan kejadian ini fotonya dihapus sama netizen sama cinta atau lagi berbunga-bunga akan lihat don. Kalau down pasti ada down. Tapi namanya bintang pasti akan selalu bersinar lah. Apalagi mega bintang. Nggak bakal lama kok untuk bisa bounce back lagi atau kembali lagi. Namanya bintang akan selalu bersinar. Kembali lagi jodohnya sendiri sama tetap masih level. Tergantung nanti beliau yang memilih dong. Gitu. Intinya adalah mau di pihak mau di bidang apapun, kembali lagi saya ingatkan namanya bintang akan selalu bersinar. Tapi mau jodohnya sama yang kemarin atau yang nanti akan ada lagi, itu semua kembali ke beliaunya yang menjalani kehidupannya. Balik lagi ke beliau, ya kan? Tapi tetap masih mengharap seorang yang asalnya punya keluarga dari TNI atau polisi atau yang benar-benar pemerintahan. Ya kalau harapan itu sah-sah aja ya, gitu loh. Karena kan ya mungkin setiap pihak punya harapannya masing-masing. Kembali lagi mau berharap yang terbaik. Ya cuman kan kembali lagi kita nggak bisa menjudge juga bahwa yang sekarang tuh calonnya ini kagak berpangkat atau kagak berbobot. Ini juga berbobot juga, nggak bisa kita juga banding-bandingkan juga. Ya, tapi mah sah-sah aja kalau harapan mah. Yang sekarang berbobot, karena di berbagai Iyalah, menjadikan sesuatu bintang, iyalah. ya kan? Karena jadi bintang. Nah, karir ini kan lagi alasan enggak, alasan ayo tingkat bukannya menjadi bintang juga ya untuk jodohnya sendiri. Kalau Ayu Ting Ting bukan nyari, dia yang dicari, Bang. Karena mega bintang, bukan bintang semata dia. Makanya intinya adalah untuk Ayu Ting Ting nih ya, saya udah bilang, beliau itu mega bintang. Bukan nyari, beliau yang dicari. Tapi ada dugaan nggak dimanfaatkan seorang rekrut untuk berkarirnya dia? Ya nggak sampai sejauh itulah. Kalau harapan saya enggak lah. Harapan saya tidak. Saya berkeyakinan tidak lah. Memang benar-benar pure ya sama-sama jatuh cinta lah. Jatuh perasaan lah. Apa berarti dia hapus foto-foto dia? Suruh lihat dulu bahwa sama-sama cinta. Kalau tidak dia nggak bisa dilepaskan loh. Maka dari itu kan lonjakan emosi sesaat. Gitu. Ya namanya lagi kesal-kesalan dihapus. Makanya nih udah disimbolikin angka 6 nih. Harmonis lagi lah. Kalau memang bisa, kamu orang yang jalanin semua kan. Gitu. Nanti kan tinggal bikin foto-foto yang baru. Kalau nggak posting ulang lagi aja. Kan bisa. Tapi kan di jalan itu pasti ada kerikilnya. Kerikil ini belum menjalankan lebih yang serius sudah menghapus fotonya. Gimana sudah melihatnya? Ya tetap aja kali. Kamu mau sudah menikah sekalipun, sampai nanti kamu di liang kubur sekalipun, memangnya kagak ada kerikil lagi. Memang nggak ada batu lagi yang lebih besar. Kan pasti ada dong. Namanya kehidupan ya wajar lah. Yang penting sekarang kembali lagi nih, mau nggak untuk rujuk lagi. Kalau emang udah nggak bisa, ya nggak usah dipaksain. Semua kembali lagi ke Ayu Ting Ting ya, atau dan keluarga dan sebagainya yang terkait. Oh, benar itu setuju. Tapi tadi kata Mas ini, jadi kan kalau percintaan itu sudah ada kerikil pasti kan lepas semua. Nggak mungkin berdiri itu banyak sakit. Mana lihatnya? Ya makanya balik lagi saran saya adalah coba dikaji aja dulu lagi deh.
Kalau memang bisa rujuk lagi lah, gitu. Apalagi udah pengelingnya angka 6. Saran sama saran dari sendiri apa kacamata seorang guru untuk melihat kejadian ini? Oh, itu dari kacamata dan harapan saya malahan. Gitu. Potensinya besar lagi, jikalau memang ini semua bisa dilalui, kamu bakal lebih besar lagi, lebih bintang lagi. Walaupun udah mega bintang sekalipun. Ya tapi sekali lagi, semua dikembalikan lagi ke pihak terkaitnya dong. Gitu. Kalau saya kan dari kacamata saya dan dari simbolik-simbolik yang ada, simbol-simbol yang ada. Jadi ada nggak di dalam dua yang sedang menjalankan percintaan dari pandangan seorang jodoh untuk air tinggi sama lain sendiri? Mustahil kalau saya bilang nggak ada. Saya katakan pasti berjodoh. Ini masing-masing baru mau koreksi diri sendiri. Iya lah. Beda jarak. Banyak hal lah. Mungkin kesibukan kah, terus juga mungkin ada selisih paham kah dalam beberapa hal. Gitu. Selisih paham dalam arti kata memang calon air tinggi ini masih mengejar karir. Salah satunya bisa diartikan salah satunya seperti itu, tapi itu sah-sah aja. Gitu loh. Namanya kita nyambut gawe kalau kata orang, istilahnya kan. Ya sah-sah aja lah. Cuman kan ya namanya baik lagi ya, namanya pasangan kan pasti kan ada emosi, ada ego tertentu lah namanya udah jadi pasangan apalagi tunangan kan. Ya makanya saya bilang ini cuma lagi ribut-ribut aja. Kalau memang bisa rujuk lagi dan harapan saya ya harapan saya besar lah bisa rujuk lagi. Potensinya besar lah. Ya, potensinya besar. Jadi dengan pemberitaan ini cuma hanya buat ya akhirnya untuk pemanis doang pemberitaan. Kalau dibilang pemanis enggak juga lah. Masa pemanis dari deritanya orang enggak enak juga lah. Gini. Ya gini. Sekarang lagi masanya untuk pengkajian diri. Ini sekali lagi saya rangkum nih. Kalau memang bisa rujuklah. Gitu. Karena ada sebuah hal besar nanti yang menanti kamu di kedepannya. Yang positif. Ya kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat, kita tetap doakan yang terbaik di kedepannya. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Satu poin lagi. Akan harus dengan poin dengan angka yang bagus. Coba. Tapi kan ini udah keluar pengeling ya. Ini angka yang bener ya nih. Angka yang paling bagus untuk keharmonisasian ini kan. Oke, kita coba ya. Oh, angka 6 lagi. Ini gimana ini? Ayo. Pengelingnya udah seperti ini loh. Tapi tetap pihak saya hanya pengeling. Gitu. Semua kembali lagi kepada Ayu Ting Ting dan pihak terkaitnya. Saya Suhucung atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa berharap memang kalau bisa rujuk lah. Tapi kalau enggak, kita tetap doakan yang terbaik.